Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, seperti biasa nih, hari ini aku mau sedikit sharing kegiatan aku lagi ya, sebagai ibu rumah tangga biasa dengan satu orang anak yang menghabiskan sebagian besar waktu aku di rumah saja. Nah teman-teman, dan ini tuh aku tag videonya sekitar jam 8 pagi gitu ya teman-teman. Dan seperti biasa, aku beres-beresnya dimulai dari ruangan tengah terlebih dahulu ya teman-teman. Ya mau gimana lagi ya, jadi ibu rumah tangga itu benar-benar harus tetap produktif dan tetap harus semangat dan satset ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa nih aku mau sedikit sharing ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman sudah tahu kan, seperti yang tertulis di judul itu, hari ini tuh aku mau sedikit sharing beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih produktif lagi. Dan ini semua, maaf ya teman-teman, disclaimer, ini tuh sifatnya hanya sharing aja ya teman-teman, tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun. Ya harapan saya pribadi semoga bermanfaat pribadinya untuk aku dan khususnya untuk teman-teman semuanya. Nah oh iya teman-teman, bicara ataupun ngomong-ngomong, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan selalu ya. Dan apabila ada yang sedang sakit ataupun dilanda masalah dan banyak masalah, semoga cepat diberikan kesehatan dan cepat diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini aku mau sedikit menjelaskan ya teman-teman, dan di sini aku berdasarkan pengalaman juga ya. Kenapa sih gitu kan? Aku tuh kalau mau bahas ini tuh suka apakah aku juga bahagia gitu ya menjadi ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga karena itu kan pastinya tuh banyak banget ya ibu rumah tangga itu yang mengalami namanya post power syndrome. Dan aku sendiri sempat ngalamin itu teman-teman. Dan post power syndrome ini tuh sebenarnya ya hanya bisa dialami ibu rumah tangga ya, tetapi bisa dialami siapa saja. Dan ini tuh adalah suatu keadaan dimana kita ataupun dimana ibu rumah tangga itu kehilangan power mendadak gitu teman-teman. Dan aku yakin pasti banyak juga yang ibu rumah tangga ngalamin hal seperti ini juga teman-teman. Mungkin yang awalnya bekerja di rumah ataupun bisa shopping semaunya, bisa jalan-jalan kapan saja, dan masih banyak yang lainnya ya, mungkin yang mempunyai jabatan mungkin dan dan banyak setiap harinya ya teman-teman. Dan mungkin yang setiap harinya bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik gitu dengan orang-orang, dan tiba-tiba harus diam di rumah seharian mengurus anak dan bersih-bersih rumah dan beradaptasi terhadap tempat yang sedramatis itu pasti sama sekali bukan hal yang mudah ya teman-teman. Karena biasanya kan tanpa sadar kita itu bisa menjadikan pekerjaan sebagai aktualisasi diri dan tujuan hidup ya teman-teman. Jadi ketika pekerjaan itu hilang, kita tuh kayak merasa gak ada pegangan hidup gitu loh teman-teman. Dan ditambah lagi nih adanya tekanan-tekanan dari luar rumah yang sering menganggap ibu rumah tangga itu dengan pandangan sebelah mata gitu. Jadi kurang bisa mengerti dan kurang menghargai kita sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Kadang itu pun juga datang dari keluarga terdekat, dan belum lagi kalau ada pandangan-pandangan yang menganggap ibu rumah tangga itu sebagai beban suami, dan itu pasti tambah banget susahnya kita ya, dan buat kita tuh lebih down lagi, bener-bener down gitu ya teman-teman. Dan susahnya nih untuk kita beradaptasi. Jadi itu tadi adalah beberapa alasan ya kenapa aku sendiri meng-highlight kebahagiaan ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan itu semuanya juga ya pernah aku alami ya teman-teman, dan bahkan sampai sekarang, sampai detik ini pun aku masih struggle untuk bisa beradaptasi dengan baik ya teman-teman. Nah jadi kita langsung aja ya teman-teman mulai ke pembahasan ya teman-teman. Nah dan yang poin pertama yang harus kita lakukan adalah agar kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang lebih bahagia lagi adalah, satu adalah dengan mengingat kembali alasan kita tuh lebih memilih menjadi ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan yang terkadang kita tuh terlalu lebih fokus aja ke rasa capek gitu teman-teman, karena kan boring ya menjadi ibu rumah tangga dan menjalani hari-harinya menjadi ibu rumah tangga. Dan yang padahal kalau kita mau lebih melihat lebih ke dalam lagi ya, di luar sana itu lebih banyak banget loh yang ingin menjadi ibu rumah tangga loh teman-teman, yang ingin
mengasuh anak-anaknya di rumah, yang ingin menyambut suaminya pulang kerja dan lain sebagainya, tapi merasa terpaksa ya harus tetap kerja di luar gitu karena alasan tertentu teman-teman, seperti itu. Dan intinya kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman, kita itu masih banyak waktu untuk menikmati waktu luang gitu dan mengasuh dan mendidik anak sendiri gitu tanpa harus dititipkan ke orang lain. Dan selain itu Masya Allah, Alhamdulillah banget ya, kita itu masih punya suami yang bertanggung jawab dan mau menafkahi kita, mau menanggung jawab kita gitu, mau menanggung biaya hidup kita gitu, seperti itu teman-teman. Dan itu pun sangat patut kita syukuri ya teman-teman, yang intinya kita itu sedang berbagi peran dengan suami kita gitu teman-teman. Jadi suami yang mencari nafkah dan kita yang mengurus semuanya di rumah, mulai dari mengurus suami, mengurus anak, masak, ngepel, nyuci, bahkan mengatur keuangan keluarga ya teman-teman, serta untuk mengatur bagaimana sih caranya untuk bisa cukup keuangan dengan jumlah yang sedemikian sampai sebulan lamanya gitu, seperti itu. Dan menurut aku pribadi ya teman-teman, tugas itu peran yang sudah cukup adil ya bagi aku teman-teman. Kita kan sama suami itu capek ya, sama-sama capek gitu, ada bedanya dan nggak ada bedanya juga. Dan kita berdua juga sedang sama-sama memperjuangkan yang terbaik untuk keluarga kita tentunya. Nah, dan sekarang masuk ke dalam poin yang kedua ya teman-teman, agar kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang lebih bahagia adalah dengan membuat jadwal, dan itu akan membantu banget kita supaya kita itu lebih fokus dengan kegiatan yang sedang kita lakukan teman-teman. Dan selain itu juga akan lebih membantu kita bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan rumah kita dengan cepat dan lebih rapi, seperti itu teman-teman. Dan contoh kecilnya seperti ini ya teman-teman, misalnya kalau kita sedang menemani anak main ataupun kemana gitu ya, dan fokus aja nemenin anak gitu, tidak perlu disambi-sambi dengan kegiatan yang lainnya ya teman-teman. Disambi-sambi dengan bermain handphone itu akan membagi konsentrasi kita dan bisa mempengaruhi mood kita ya gitu loh teman-teman. Jadi memberikan ruang untuk diri sendiri serta bisa melakukan me time dan santai itu benar-benar sangat penting ya teman-teman. Tapi jangan lupa kalau ada satu manusia yang selalu menantikan kita dan sangat membutuhkan kita tentunya. Dan sebenarnya anak-anak kita itu tidak pernah meminta yang muluk-muluk loh teman-teman, cuma minta ditemani aja, temenin main sebentar gitu ya loh. Untuk happy banget, itu pun untuk mereka happy banget bermain bersama kita itu. Dan itu pun salah satu ya untuk cara mendidik anak loh teman-teman. Jadi kita pilihkan permainan yang sekaligus bisa menstimulasi otak dan tumbuh kembangnya, seperti itu. Dan akhir ini tuh aku pun nggak tahu kenapa ya, Arsyaka itu agak sedikit manja, pengennya tuh ditemenin sama bundanya terus gitu loh. Padahal sudah aku beliin buku ataupun mainan ya kesukaannya beberapa hari ini. Dan sedikit cerita ya teman-teman, dulu tuh Arsyaka sempet space delay gitu loh teman-teman, karena memang itu tuh aku masih sibuk dengan kerjaan di luar ya, dan kurangnya komunikasi dengan baik gitu kan. Nah, jadi kan aku kurang menstimulus juga ya dengan baik. Dan yang pertama kalinya yang membuat dia itu akhirnya bisa bicara itu adalah buku Hamzah, dengan cara yang menunjuk gitu teman-teman, menyebutkan nama-nama hewan gitu loh teman-teman. Dan Masya Allah tabarakallah, Alhamdulillah aku tuh terharu banget dan agak gak nyangka banget ya, ternyata buku yang membantu aku, dan tentunya dengan izin Allah juga ya teman-teman. Dan sejak itu mindset aku tentang buku itu berubah banget, dan sejak itu juga aku juga sering banget belikan buku-buku untuk Arsyaka. Dan menurut aku buku itu adalah salah satu media ataupun investasi terbaik ya, yang bisa menemani tumbuh kembang anak, dan bisa aku berikan yang terbaik gitu, yang bisa aku berikan kepada anak-anak aku, seperti itu. Dan aku tuh bisa mengajarkan banyak hal ya kepada anak melalui buku-buku gitu loh teman-teman, mulai dari agama, masalah perilaku, dan banyak hal-hal yang lainnya yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali oleh aku loh gitu teman-teman. Tapi dalam pemilihan buku ataupun media mengajar untuk anak yang harus lebih hati-hati juga ya teman-teman, karena sekarang itu banyak banget ya buku-buku yang menurut aku kurang baik juga, dan menyelipkan beberapa kata yang menurut aku kurang baik. Jadi kalau misalnya cari buku yang aman-aman aja di itu teman-teman, bisa dibeli buku-buku yang benar lolos seleksi dengan baik gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke obrolan yang tadi ya teman-teman. Poin ketiga yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih produktif lagi, yaitu dengan bekerja dengan istirahat yang secukupnya
Nah, terlalu banyak tidur-tiduran dan istirahat juga itu tidak baik ya teman-teman, dan begitu pun sebaliknya ya teman-teman. Terlalu banyak bekerja tanpa tahu kapan tahu waktunya istirahat itu pun sama sekali tidak baik. Jadi kita harus tahu nih batasannya nih, sejauh mana sih tubuh kita, seperti itu. Tak perlu kita terlalu memaksakan ya teman-teman. Kalau memang lagi capek banget, misalnya anak-anak dan suami kita sedang sakit, kita sibuk ngurusin anak dan suami, coba deh turunkan dulu standar kebersihan rumah kita. Tidak apa-apa kok rumah kita berantakan dulu sebentar, karena memang kita sedang fokus mengerjakan hal-hal yang lain, atau memang kita sendiri yang sedang sakit, tidak apa-apa ya teman-teman. Cucian kita laundry aja terlebih dahulu, kita beli masakan aja dulu yang jadi, karena memang kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, dan tidak memungkinkan, tidak baik juga loh teman-teman kalau memaksakan diri terus, karena pekerjaan ini tuh kita lakukan terus menerus setiap hari tanpa ada liburnya ataupun tanpa ada jeda. Jadi kalau kita terlalu memaksakan setiap harinya itu pasti mempengaruhi mood kita, dan mood yang buruk itu justru tidak baik dan panjang efeknya teman-teman. Dan mood yang buruk itu pastinya akan berimbas ke anak ya teman-teman. Kita pastinya akan sering uring-uringan dan marah-marah ke anak, seperti itu. Dan mungkin bisa sering-sering marah ke anak, mungkin kita ya yang bisa lebih mudah tersinggung gitu dengan omongan suami. Dan menurut aku itu justru membuat rumah kita itu nggak nyaman gitu. Dan begitupun sebaliknya, terlalu banyak rebahan itu juga sama sekali tidak baik ya teman-teman. Dan yang pastinya terjadi adalah kepala kita itu sendiri yang mumet, dan itu justru malah terasa sakit-sakit semua gitu. Dan mood kita juga pastinya buruk ya kalau banyakan rebahan. Kalau tidak percaya teman-teman bisa deh cobain, karena itu tuh menurut aku pribadi yang aku alami ya. Jadi kita itu harus tetap produktif sesuai batasan kemampuan kita ya teman-teman. Dan yang poin keempat yaitu bisa kita lakukan dengan cara curhat teman-teman, konseling. Bisa ke suami, bisa ke adik perempuan, bisa ke orang yang benar-benar kita dapat percayai ya teman-teman. Kita sebagai manusia juga kan, manusia biasa, pasti ada masanya butuh untuk didengarkan ya teman-teman, karena memang tidak semua hal itu bisa kita simpan sendiri. Dan kalian pernah nggak sih teman-teman punya masalah besar banget dan curhat ke suami ataupun orang tua ataupun orang terdekat kita, padahal orang yang kita ceritain itu cuman mendengarkan saja gitu, tidak melakukan apa-apa, tidak membantu menyelesaikan masalah juga gitu ya, tapi rasanya itu plong banget ya, karena memang mengeluarkan unek-unek itu adalah hal yang penting ya teman-teman. Dan biasanya nih kalau terlalu ditahan itu akan lebih meledak dan menjadi masalah yang cukup besar ya untuk kedepannya, seperti itu teman-teman. Dan poin yang kelimanya agar kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik, yang lebih bahagia adalah dengan memilih lingkungan yang baik ya teman-teman. Kita harus benar-benar pandai memilah dan memilih mana lingkungan yang baik untuk kita, dan mana lingkungan yang harus kita benar-benar tinggalkan. Dan maaf sedikit cerita ya teman-teman, dulu pas pertama dulu ya aku menjadi ibu rumah tangga itu merasakan hal yang namanya minder, gak percaya diri dan merasa rendah diri gitu teman-teman, karena memang di lingkungan aku tuh dulunya memang sebagian besarnya itu ibu rumah tangganya yang bekerja, cuman aku saja yang ibu rumah tangga ngasuh anak di rumah, seperti itu. Dan akhirnya aku pun membanding-bandingkan ya diri aku sendiri dengan orang lain, membanding-bandingkan pencapaian-pencapaian mereka dengan pencapaian-pencapaian diriku sendiri yang tidak ada pekerjaannya gitu, hanya cuma di rumah aja, yang padahal itu salah besar ya banget ya teman-teman. Salah besar lah intinya. Kita tuh tidak akan pernah bisa membandingkan sepatu orang lain dengan sepatu kita sendiri gitu, karena itu memang dua hal yang berbeda ya. Dan sampai akhirnya aku sekarang mempunyai kumpulan ataupun komunitas yang baru gitu ya teman-teman, yaitu ibu rumah tangga yang orang-orang berkonten di sosial media. Dan masya Allah, alhamdulillah setiap ataupun setelah memulai yang mengonten, aku baru sadar nih kalau ternyata hal yang membuat aku banyak insecure, banyak mengeluh, banyak rendah diri itu adalah di mana waktu luang aku yang terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai waktu yang luang yang banyak, akhirnya aku tuh sering berpikir macam-macam gitu. Sekarang karena aku sibuk buat konten, pikiran buruk dan aneh-aneh seperti itu pun sedikit menghilang ya teman-teman dari pikiran aku. Jadi memang produktif itu benar-benar sangat penting sekali ya teman-teman. Jangan sampai kita itu banyak waktu luang atau sibuk
menyibukkan diri dengan semampu kita, entah itu kesibukan sering datang ke majelis ilmu ataupun belajar agama, mungkin sibuk mencari uang tambahan, berjualan atau apapun ya, boleh sah-sah aja. Yang paling penting adalah jangan sampai punya banyak waktu luang ya teman-teman. Dan Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya aku bisa menemukan komunitas ibu rumah tangga berkonten ini. Masya Allah, Alhamdulillah saling support dan saling mendukung sesama ibu rumah tangga, karena mereka tuh membuat aku merasa mempunyai banyak teman dan banyak kesibukan yang lainnya ya. Walaupun kami belum pernah bertemu bertatap muka gitu ya teman-teman, tapi rasanya itu adalah teman-teman yang saling mendukung, itu rasanya senang banget Masya Allah, dan memberikan energi positif kepada diri aku pribadi untuk tetap semangat mengonten dan selalu berpikir positif untuk semakin produktif lagi tentunya. Dan semoga bagi teman-teman yang masih struggle juga ya, segera menemukan komunitas yang klop ya, yang saling mensupport dan energi positif satu sama lainnya ya. Dan jadi itulah adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang lebih bahagia dalam menjalani hari-hari kita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri dan sebagai ibu setiap harinya. Dan pertanyaannya adalah, apakah aku selalu bahagia? Dan jawabnya tentu tidak ya teman-teman, tapi beberapa hal yang sudah aku sebutkan tadi itu semuanya sudah aku usahakan dan praktekkan ya teman-teman, agar lebih bahagia lagi dalam menjalani peran aku sebagai ibu rumah tangga. Ya, semoga video receh ini dapat bermanfaat. Thanks you for watching. Terima kasih. Wassalam.